warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marsya Zamidina dari kelas 11 akan menjelaskan dan menceritakan tentang biografi Teku Umar. Teku Umar merupakan seorang pahlawan asal Aceh yang berjuang dengan cara berpura-pura bekerja sama dengan Belanda dan terkenal akan strategi perang gerilyanya. Ia melawan Belanda ketika telah mengumpulkan senjata dan uang yang cukup banyak untuk melawan pasukan Belanda. Teku Umar dilahirkan di Meulaboh, Aceh Barat pada tahun 1854. Adalah anak seorang ule balang bernama Teku Ahmad Mahmud dari perkawinan dengan adik perempuan Raja Meulaboh. Umar mempunyai 2 orang saudara perempuan dan 3 saudara laki-laki. Ketika Perang Aceh meletus pada 1873, Teku Umar ikut serta bergabung bersama pejuang Aceh lainnya. Umurnya saat itu baru menginjak 19 tahun. Mulanya, ia berjuang di kampungnya sendiri, kemudian dilanjutkan ke Aceh bagian barat. Pada umur yang masih muda itu, Teku Umar sudah diangkat sebagai Lecik Gampong atau kepala desa di daerah Daya Meulaboh. Pada tahun 1880, Teku Umar menikahi janda yaitu Cut Nyak Dien, putri pamannya Teku Nanta Setia. Suami Cut Nyak Dien, Teku Ibrahim Lama, meninggal dunia pada Juni 1878 dalam peperangan melawan Belanda di Gletarun. Keduanya kemudian berjuang bersama melancarkan serangan terhadap pos-pos di Belanda. Teku Umar kemudian mencari strategi untuk mendapatkan senjata dari pihak Belanda. Akhirnya, Teku Umar berpura-pura menjadi antek Belanda untuk mengelabuinya. Belanda berdamai dengan pasukan Teku Umar pada tahun 1883. Gubernur Van Tejen pada saat itu juga bermaksud memanfaatkan Teku Umar sebagai cara untuk merebut hati rakyat Aceh. Teku Umar kemudian masuk dinas militer. Ketika bergabung dengan Belanda, Teku Umar menundukkan pos-pos pertahanan Aceh. Hal tersebut dilakukan Teku Umar secara pura-pura untuk mengelabui Belanda, agar Teku Umar diberi peran yang lebih besar oleh Belanda. Taktik tersebut berhasil. Sebagai kompensasi atas keberhasilannya itu, permintaan Teku Umar untuk menambah 17 orang panglima dan 120 prajurit termasuk seorang panglaut atau panglima laut sebagai tangan kanannya dikabulkan oleh Belanda. Tahun 1884, kapal Inggris Nicero terdampar. Kapten dan awak kapalnya disandera oleh Raja Teunom. Raja Teunom menuntut tebusan senilai $10.000 tunai oleh pemerintah kolonial Belanda. Teku Umar ditugaskan untuk membebaskan kapal tersebut karena kejadian tersebut telah mengakibatkan ketegangan antara Inggris dengan Belanda. Teku Umar menyatakan bahwa merebut kembali kapal Nicero merupakan pekerjaan yang berat, sebab tentara Raja Teunom sangat kuat sehingga Inggris sendiri tidak dapat merebutnya kembali. Namun, ia sanggup merebut kembali asal diberi logistik dan senjata yang banyak sehingga dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama. Dengan perbekalan perang yang cukup banyak, tentu Umar berangkat dengan kapal Bengkulen ke Aceh Barat membawa 32 orang tentara Belanda dan beberapa panglimanya. Tidak lama kemudian, Belanda dikejutkan berita yang menyatakan bahwa semua tentara Belanda yang ikut dibunuh di tengah laut. Seluruh senjata dan perlengkapan perang lainnya dirampas. Sejak itu, Teku Umar kembali memihak pejuang Aceh untuk melawan Belanda. Umar juga menyarankan Raja Teunom agar tidak mengurangi tuntutannya. Teku Umar membagikan senjata hasil rampasan kepada tentara Aceh dan memimpin kembali perlawanan rakyat.
dan Teku Umar berhasil merebut kembali daerah Namukim dari tangan Belanda. Entah setia, Cut Nyadian dan Teku Umar kembali ke daerah Namukim dan tinggal di Lampisang, Aceh Besar, yang juga menjadi markas tentara Aceh. 2 tahun setelah insiden di Cerok, pada 15 Juni 1886, merapatkan ke bandar ringan kapal Hot Chan. 2 tahun setelah insiden di Cerok, pada 15 Juni 1886, mendapatlah ke bandar Rigai kapal Hot Shanton yang dinakodai oleh pelaut Denmark bernama Kapten Hansen, dengan maksud menukarkan senjata dengan lada. Hansen bermaksud menjebak Umar untuk naik ke kapalnya, menculiknya, dan membawa lari lada yang bakal dimuat ke pelabuhan Uleleu dan diserahkan kepada Belanda yang telah menjanjikan imbalan sebesar $25.000 untuk kepala Teku Umar. Umar curiga dengan syarat yang diajukan Hansen dan mengirim utusan. Hansen berkeras Umar untuk datang sendiri. Teku Umar lalu mengatur siasat. Pagi dini hari, salah seorang panglima bersama 40 orang prajuritnya menyusup ke kapal. Hansen tidak tahu kalau dirinya sudah dikepung. Paginya, Teku Umar datang dan menuntut pelunasan lada sebanyak $5.000, namun Hansen ingkar janji dan memerintahkan anak buahnya menangkap Umar. Teku Umar sudah siap dan memberi isyarat kepada anak buahnya. Hansen berhasil dilumpuhkan dan tertembak ketika berusaha melarikan diri. Nyonya Hansen dan John Fay ditahan sebagai sandera. Sedangkan awak kapal dilepas. Belanda sangat marah karena rencananya gagal. Perang pun berlanjut. Pada tahun 1891, Teku Cik di Tiro dan Teku Panglima Polem 8 Raja Kuala gugur pertempuran. Belanda sebenarnya pun sangat kesulitan karena biaya perang terlalu besar dan lama. Teku Umar sendiri merasa perang ini sangat menyengsarakan rakyat. Rakyat tidak bisa bekerja sebagaimana biasanya. Petani tidak dapat lagi mengerjakan sawah ladangnya. Teku Umar pun mengubah taktik dengan cara menyerahkan diri kembali kepada Belanda. Pada September 1893, Teku Umar menyerahkan diri kepada Gubernur Dijkhoff di Kutaraja bersama 13 orang panglima bawahannya. Setelah mendapat jaminan keselamatan dan pengampunan, Teku Umar dihadiahi gelar Teku Johan Pahlawan. Panglima besar Kederland. Istrinya, Cut Nyadian, sempat bingung, malu, dan marah atas keputusan suaminya itu. Teku Umar suka menghindar apabila terjadi percekcokan. Teku Umar menunjukkan kesetiaannya kepada Belanda dengan sangat meyakinkan. Setiap pejabat yang datang ke rumahnya selalu disambut dengan menyenangkan. Ia selalu memenuhi setiap panggilan dari gubernur Belanda di Kutaraja dan memberikan laporan yang memuaskan sehingga mendapat kepercayaan yang besar dari gubernur Belanda. Kepercayaan itu dimanfaatkan dengan baik demi kepentingan perjuangan rakyat Aceh selanjutnya. Sebagai contoh, dalam peperangan Teku Umar hanya melakukan perang pura-pura dan hanya memerangi Ule Balang yang memeras rakyat. Misalnya, Teku Mat Amin. Pasukannya disebarkan bukan untuk mengejar musuh, melainkan untuk menghubungi para pemimpin pejuang dan menyampaikan pesan rahasia. Pada suatu hari di Lampisang, Teku Umar mengadakan pertemuan rahasia yang dihadiri para pemimpin pejuang Aceh. Membicarakan rencana Teku Umar untuk kembali memihak Aceh dengan membawa lari semua senjata dan perlengkapan perang milik Belanda yang dikuasainya. Cut Nyadian pun sadar bahwa selama ini suaminya telah bersandiwara di hadapan Belanda untuk mendapatkan keuntungan demi perjuangan Aceh. Bahkan, gaji yang diberikan Belanda secara diam-diam dikirim kepada para pemimpin pejuang untuk membiayai perjuangannya. Pada tanggal 30 Maret 1896, Teku Umar
keluar dari dinas militer Belanda dengan membawa pasukannya beserta 800 pucuk senjata, 25.000 butir peluru, 500 kg amunisi, dan uang sebesar 18.000 dolar. Berita larinya Teku Umar menggambarkan pemerintah kolonial Belanda. Gubernur Dijkhoff dipecat dan digantikan oleh Jenderal Vetter. Tentara baru segera didatangkan dari Pulau Jawa. Vetter mengajukan ultimatum kepada Umar untuk menyerahkan kembali semua senjata kepada Belanda. Umar tidak mau memenuhi tuntutan itu, maka pada tanggal 26 April 1896, Teku Johan Pahlawan dipecat sebagai Ule Balang Lepung dan Panglima Besar Gubernur Hindia Belanda. Teku Umar mengajak Ule Balang yang lain untuk memerangi Belanda. Seluruh komando perang Aceh mulai tahun 1896 berada di bawah pimpinan Teku Umar. Ia dibantu oleh istrinya Cut Nyak Dien dan Panglima Panglaut, dan mendapat dukungan dari Teku Panglima Polem Muhammad Daud. Pertama kali dalam sejarah perang Aceh, tentara Aceh dipegang oleh satu komando. Pada bulan Februari 1898, Teku Umar tiba di wilayah 7 Mukim Pidi bersama seluruh kekuatan pasukannya, lalu bergabung dengan Panglima Polem pada tanggal 1 April 1898. Teku Panglima Polem bersama Teku Umar dan para ule balang serta para ulama terkemuka lainnya menyatakan sumpah setianya kepada Raja Aceh, Sultan Muhammad Daud Shah. Kisah Teku Umar yang paling mengejutkan dan terjadi pada 30 September 1863 bersama 13 panglima bawahan dan 250 orang pasukannya. Ia menyerahkan diri kepada Belanda. Teku Umar bersumpah akan setia kepada Belanda dan menjadi sekutunya. Sumpah itu diucapkan di hadapan Gubernur Militer Hindia Belanda di Aceh, yaitu Jenderal Dijkhoff. Teku Umar terlihat menaati sumpahnya pada Belanda. Atas kesetiaannya itu, pada 1 Januari 1894, dia diberi gelar Panglima Perang Besar oleh Gubernur Van Teechen. Juga nama kebesaran Teku Johan Pahlawan. Bahkan, dia diizinkan membentuk legio pasukan sendiri yang berjumlah 250 tentara. Pembelokan yang dilakukan Umar seperti sebuah keuntungan besar bagi Belanda untuk memudahkan misi-misi mereka di Aceh. Februari 1899, Jenderal Van Hout mendapatkan laporan dari mata-matanya mengenai kedatangan Teku Umar di Melabuh, dan segera menempatkan sejumlah pasukannya yang cukup kuat di perbatasan Melabuh. Mulai menjelang 11 Februari 1899, Teku Umar bersama pasukannya tiba di pinggiran kota Melabuh. Pasukan Aceh terkejut ketika pasukan Van Hout mencegah. Posisi pasukan Umar tidak menguntungkan dan tidak mungkin mundur. Satu-satunya jalan untuk menyelamatkan pasukannya adalah bertempur. Dalam pertempuran itu, Teku Umar gugur terkena peluru musuh yang menembus dadanya. Jenazahnya dimakamkan di Masjid Kampung Mugo di hulu Sungai Melabuh. Mendengar berita kematian suaminya, Cut Nyak Dien sangat bersedih. Namun bukan berarti perjuangannya telah berakhir. Dengan gugurnya suaminya tersebut, Cut Nyak Dien bertekad untuk meneruskan perjuangan rakyat Aceh melawan Belanda. Ia pun mengambil alih pimpinan perlawanan perjuangan Aceh. Atas semangat Dien dan perjuangan serta semangat juang rela berkorban melawan penjajah Belanda, Teku Umar dianugerahi gelar pahlawan nasional. Nama Teku Umar juga diabadikan sebagai nama jalan di sejumlah daerah di tanah air. Salah satu kapal perang TNI Angkatan Laut dinamakan KRI Teku Umar. Selain itu, Universitas Teku Umar di Melabuh diberi nama berdasarkan namanya. Baik, cukup sekian biografi dan kisah perjuangan Teku Umar. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.